Nah, ada nomor 2. Oh iya. Tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa menurut pengalaman pada waktu di pondok pesantren yatim piatu itu banyak orang datang berinfak dengan minta macam-macam. Yang saya tanyakan, orang memberikan infak ke tempat panti asuhan itu kan pertama niatnya karena Allah ingin mendapatkan pahala. Iya. Namun sudah sampai di situ dia menuliskan minta didoakan tadi PNS 2 tambah istrinya. Oh, tambah istrinya barang. Ternyata minta tambah istri juga nih. Iya. Dan lain-lain. Iya, iya. Nah, antara niat pertama tadi dengan pelaksanaan di situ dan menulis itu ada perbedaan misalnya itu bagaimana tentang akhir pahalanya, apakah itu berpahala atau tidak, apabila doanya itu kabul apakah pahalanya ya kuwi kabul itu terus nggak ada pahala syariah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang salah satu tawasul yang dibolehkan itu adalah tawasul dengan sedekah. Jadi boleh sedekah, mohon sama Allah agar sakitnya sembuh, itu boleh. Kemudian kita sedekah minta supaya hati istrinya diluluhkan. Nah, Allahumma layyin qalbaha, ya Allah lembutkan hati dia, istrinya maksudnya. Kama layyintal hadida li Daud. Nah, sebagaimana engkau lembutkan besi untuk Nabi Daud. Wah, doanya kok bojone tega besi. Nah, agar aku bisa poligami misalnya. Nah, setelah sedekah doanya begitu. Jangan dicatat ya doanya ya. Dipraktekin Mas Nur repot iki. Ya. Jadi boleh enggak? Ya boleh saja. Karena memang ini termasuk tawasul dengan amal soleh yang direkomendasikan, salah satunya adalah sedekah. Cuma memang kalau mintanya hanya dunia, saya sudah sering sampaikan di bab ini, jangan sampai kita memahami sedekah itu secara transaksional, karena banyak orang yang kemudian ujungnya kecewa. Saya sudah beberapa kali ada orang yang curhat, bahkan diantaranya orang-orang kaya di Jogja itu curhat sama saya karena merasa dibohongi oleh Ustadz Kondang. Saya tidak sebut nama, kalau sebut nama ghibah. Jadi karena pada saat itu berharap usahanya begini dan begitu. Saya sampaikan bahwa tidak boleh kita melakukan sedekah dipahami secara transaksional. Kalau saya sedekah begini, hasilnya begitu. Kalau saya begini, begitu. Kita ini hanya bisa berdoa dan Allah yang mengabulkan. Terserah Allah mau dikabulkan sekarang, besok, atau bahkan ditunda di akhirat. Nah, sementara ini kita banyak memahami secara transaksional. Kalau sedekah 1 juta dapat 10, kalau 10 dapat 100. Nah, didikte doa. Kalau doa itu Allah yang mengabulkan. Jadi kalau kita sudah tawasul dengan sedekah lalu sakitnya tidak sembuh, ya sudah, doa kok. Allah yang Maha tahu, bisa jadi pada saat itu pengabulan doanya ditunda karena Allah Subhanahu wa taala cinta dengan kita. Bisa jadi kalau langsung dikabulkan saat itu kita kurang bersyukur, kita kurang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan dipahami transaksional. Wah, kalau saya sedekah ini pasti PNS. Nah, kalau saya sedekah ini pasti poligami. Nah, ini pemahaman transaksional dari mana? Ya jangan dipahami transaksional. Yang namanya doa itu kita bisa berdoa kapan saja, tapi hak mengabulkan adalah Allah. Nah, jadi jangan dipahami terus. Jangan pula ketika kita memahami dengan tawasul, ada orang yang tawasul untuk orang yang sudah meninggal dunia, lalu dipahami seperti paket JNT. Nah, ya Allah, ini pahalanya saya kirimkan kepada simbah saya. Emang pahalanya udah dapat? Nah, lalu dikirimkan, kayak paket. Nah, ya alamannya tidak tahu. Nah, maka kita hanya bisa berdoa, Allah yang akan mengabulkan. Nah, jadi kita berdoa, ya Allah, dengan bersedekah ini ampuni dosa orang tua saya. Nah,
Allah yang mengabulkan. Kalau misalnya sesuai dengan ketentuan, Allah kabulkan. Orang tuanya diampuni misalnya. Kalau tidak sesuai, tidak diampuni misalnya. Dan Allah yang maha tahu dan Allah yang paling tahu tentang pengabulan doa. Jadi tidak bisa kemudian ini pahala Al-Fatihah saya kirimkan. Emang yakin yang dibaca tadi Al-Fatihahnya berpahala? Kenapa saya sampaikan seperti itu? Bisa jadi pada saat kita berdoa ada penghalang doa. Apa penghalang doanya? Memutus silaturahim. Apa penghalang doanya? Kita sedang dalam keadaan najis. Apa penghalang doanya? Menggunakan pakaian yang haram, makanan yang haram. Nah, bagaimana mungkin mau kita kirimkan, terhalang kok. Maka yang penting kita ikhtiar yang terbaik, lakukan wasilah yang terbaik, hilangkan penghalang doa. Itu nanti Allah yang akan mengabulkan. Jangan dipahami transaksional lalu mengatakan simbah wis tak kirim Al-Baqarah. Nah, kita ini cuma bisa mendoakan, sudah kita doakan. Nah, nanti Allah ampuni atau Allah tambahkan, naikkan derajatnya itu dari Allah. Jadi kita tidak tahu pada saat kita berdoa itu ada penghalang tidak. Nah, kemudian sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam hadis apa tidak. Nah, jangan sampai kemudian memahami kalau Al-Fatihah pasti sampai, kalau Al-Quran pasti sampai, kalau sedekah pasti sampai. Kita hanya berdoa. Dan saya yakin kalau doa pasti sampai kepada Allah. Tapi Allah nanti mengabulkannya, bisa tidak dikabulkan, bisa ditunda, bisa diwujudkan dalam bentuk yang lain, atau nanti diberikan di akhirat. Namanya juga doa. Allah yang berhak mengabulkan, bukan dipahami secara transaksional. Nah, kesalahan kita tuh memahaminya transaksional sehingga kecewa. Aku sudah sedekah 10 juta, kenapa kok usahaku malah bangkrut? Nah, ngeleng Arab 100. Ya sudah, jangan dipahami begitu. Ya. Al-Qur'an sudah mengatakan begini di Al-Baqarah itu. Ayat berapa itu? Sebelum ayat 200. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikan kami di dunia dan dia tidak mendapat jatah di akhirat. Nah, mintanya di dunia. Ya Allah, mana pahala sedekah saya? Loh, sudah kamu minta di dunia. Ini ilustrasi saya. Allah tidak berfirman begitu. Ini ilustrasi saya. Jadi, ya Allah, mana pahala amal solehnya misalnya? Menyantuni fakir miskin saya. Lu kan sudah minta di dunia. Karena Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah berfirman, ketika orang meminta, ya Allah berikan kami di dunia, dia tidak dapat jatah di akhirat. Biar dapat jatah di akhirat bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah ini doa yang benar. Jadi mintanya tidak cuma dunia, walaupun jenengan sedekah konyak sauprit, nah mintanya yang komplit. Ya Allah, saya mohon kepadamu, nah naikkan pangkat saya, nah berikan saya istri lagi. Nah, ini misalnya tadi kan nyinggung poligami. Dan ya Allah, masukkan saya sekeluarga ke dalam surga dan jauhkan kami dari api neraka. Tempatkan di sisimu yang paling tinggi. Oh, doa, minta semua. Sehingga tidak hanya minta dunia. Begitu gitu.